pertama, semua orang akan meninggal. Terus situasi dan kondisi orang meninggal itu ada dua. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Nah, saya ketika meninggal, di mana saya itu? Apakah di husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jadi bingung sopan sudah bisa menjawab karena memang itu zona merah sudah kan, luar nalar manusia kayak itu kan tentuan Tuhan kan. Terus yang kedua, semua orang masuk setelah meninggal masuk ke alam barzah. Dan kubur itu ada dua, raudatun min riyadil jannah, hufratun min hufarin nar. Satu taman di antara taman surga, yang sebagian satu jambangan di antara jambangan api neraka. Nah, ketika saya dimasukkan ke lubang lahat, di mana saya itu? Apakah raudah atau hufrah? Bingung lagi tidak bisa menjawab. Nah, kemudian yang ketiga, di hari kiamat semua manusia akan diberikan suratan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kanan dan depannya, yang kedua melalui tangan kiri dan belakangnya. Nah, saya ketika nerima suratan amal, dari mana saya nerima? Tidak bisa dijawab lagi. Yang terakhir, orang-orang, ada sekelompok umat manusia akan yadkhulul jannah bighairi hisab dan langsung berjumpa menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang lama hisapannya. Nah, saya ketika itu di mana saya? Tidak bisa dijawab oleh sorry akhirnya tidak jadi kawin. Ya Rabi'atul Adawiyah dalam kisah ketika khodimnya pembantu rumah tangganya ya menek tengah kelam disurul tidak ada selalu cahaya di ruangan. Pun intip-intip ya ternyata cahaya nawakna. Pada ketahuan kenana dila begitu terang benderang. Ternyata ya sholat malam berhubungan dengan Tuhan. Ya si Muni ya Allah, kalau begini aku taat melaksanakan ibadah kepadamu, gara-gara aku mengharapkan surgamu, aku mohon haramkan aku masuk ke dalam surgamu. Terus ya Allah, kalau begini aku taat menjalankan ibadah kepadamu, gara-gara aku takut kepada nerakamu, aku mohon masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Ya Allah, aku begini taat melaksanakan ibadah kepadamu, gara-gara aku menyatakan cinta dan rinduku kepadamu, kumohon jangan sekali-kali kau pernah menolak cinta dan rinduku. Ungkapan dalam sujud Rabi'atul Adawiyah yang punya abadian dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, sehingga oleh Abu Bakar menjelaskan Al-Quran ini, orang yang melaksanakan ibadah ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama semata-mata dia takut kepada azab api neraka, kelompok dan harap kepada surga. Nah, ini ibadah pengusaha dan mukuli ibadah tujar mukuli. Nah, hukum mukuli inal telu untung rugi sapih. Nah, kalau ibadah itu diterima oleh Allah, ya untung lolos ke dalam surga. Kalau ibadah tidak diterima oleh Allah, ya rugi, ya lolos ke dalam neraka. Kalau fikti-fikti masuk neraka dulu, baru masuk surga. Ibadah tujarah Pak Puk. Nah, yang kedua Abu Bakar, orang melaksanakan ibadah kepada Allah li syukri. Semata-mata menyatakan, menampakkan terima kasihnya kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat ijad ataupun nikmat imdad ataupun nikmat itmam, sehingga dinyatakan dalam bentuk peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lepas dari surga dan neraka. Karena memang hadis qudsi, laulal jannata wa na'imaha walaulan nar wa azabaha lam ta'buduni. Andaikan aku tidak menciptakan surga dan berbagai macam bentuk kenikmatan di dalamnya, dan andaikan aku tidak menciptakan neraka dan berbagai macam bentuk azabnya, lam ta'buduni, apakah kalian tidak mau menyembahku? Nah, di sini dia masuk di syukri, ibadah bahasa syukur. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah lil hubbi wasyauq, semata-mata menyatakan rindu dan cintanya kepada Allah. Nah, Rabi'atul Adawiyah ikhlas, abadani syauqan wa hubban lillah. Aku melaksanakan ibadah kepadamu semata-mata menyatakan rasa rinduku dan cintaku kepadamu. Nek ku kenal surga mereka, bembet ipak dan amang aku dah ku sida barangku. Jadi jerah emilian surga neraka ini. Nataman neraka oke, yang penting kun ma Allah bersama Allah. Daripada masuk surga tetapi tidak beserta dengan Allah, kan percuma. Nah, ini sih ya Rabi'atul Adawiyah berunu. Ya sini ada milih menarik. Terus
Ini rapat sampai Ini jadi klaster. kemet dia Rabiatul Adawiyah ini. Nah, jadi dua arah amalan masih. Hmm. Wah, aku kita ya kan cuma dulu kan. Hmm. Bersinar sih muka kan. Dia ngangkat. Lord dan Dia ngangkat yang berdua. Nah, jadi sinar Rabiatul Adawiyah itu hadis Rasul yang mengatakan wassalatun nur. Salat itu adalah cahaya di sana. Yang sambil nado. Ternyata arah amalan ya. Sang selawat nariyahna. Ambil Nar celak-celak si Wahabina kan. Tapi tidak paham Wahabina kan. Nah, ini wirid al Facebook ya. minta Wal WhatsApp dia. minta azab nih baca-baca selawat nariyah mau paham kerawiknya angkon.